Para muhibbin rahimakumullah, secara umum, secara menyeluruh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Timbulnya kerusakan-kerusakan di laut, di daratan, di mana-mana, di udara, itu kata lain adalah sebabnya kenapa? Karena perbuatan manusia itu sendiri. Karena itu perbuatan daripada manusia sendiri. Kenapa kita penuh dengan asap? Perbuatan manusia sendiri. Kenapa terjadi kita banjir yang melanda? Perbuatan manusia sendiri yang membuat demikian, yang mengundang terjadinya bala bencana itu. Nah, ini kita berpikir kepada sebabnya. Liyudhikahum ba'dalladzi 'amilu, nantinya mereka merasakan sebagian yang mereka kerjakan itu. Akibatnya mereka rasakan. La'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita penderitaan, Allah mengirimkan kepada kita kesusahan, kita cari sebabnya pasti ada. Nah, demikian pula Allah memberikan kepada kita kesenangan, Allah memberikan kita manfaat, Allah memberikan kita kebahagiaan, itu pun pasti ada sebelumnya sebab-sebab yang mengundang demikian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ard." Andai kata penduduk itu negeri, penduduk itu benua, penduduk itu kampung, beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Nah, ini Allah mengirimkan manfaat kepada kita. Sebabnya apa? Karena kita takwa dan beriman kepada Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andai kata penduduk itu beriman, bertakwa, kami berikan, kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Macam apa modelnya Allah memberikan berkah itu? Nah, kayak apa contohnya negeri atau kampung yang dikirimi Allah berkah karena penduduknya beriman dan takwa? Contohnya negeri atau kampung yang penuh berkah itu adalah kampung yang kada pernah kesusahan dalam mencari bahan makanan pokok. Kampung yang kada pernah kesusahan mencari makanan pokok. Kampung yang kada pernah kesulitan mencari minyak gas. Kampung yang kada pernah kehilangan. Kampung nang listriknya kada samati-mati. Ini kampung yang penuh berkah. Kampung yang dikirimi oleh Allah berkah baik dari langit maupun dari bumi. Bila di kampung kita minyak gas ngalih, lampu listrik samati-mati, mencari makanan ngalih, ini kampung kita kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena mungkin kita kurang iman dan kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk itu kampung beriman, bertakwa, la fatahna alaihim, kami buka atas mereka berkah. Sepeda motor kada berkunci, kada hilang. Rumah kada bersunduk, kada naiknya maling. Ini negeri kampung yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya penduduk kampung yang beriman, yang bertakwa, sehingga Allah kirimi berkah itu? Kayak apa modelnya satu kampung yang beriman dan bertakwa sehingga Allah berikan berkah ke kampung itu, ke negeri itu?
oleh para ulama disebutkan bahwa iman dan takwanya satu negeri, satu desa, kampung itu adalah bisa dilihat dari 10 perkara. Kalau 10 perkara ini ada pada negeri kita, ada pada kampung kita, berarti kampung kita ini sudah amanu wattaqau, beriman dan takwa. Kalau demikian, Allah akan mengirimkan berkah dari langit maupun dari bumi. Di kampung kita, di negeri kita 10 ini ada, berarti sudah itu kampung beriman dan bertakwa. Pertama, ilmul ulama. Di negeri itu, di kampung itu ada ilmul ulama. Artinya apa? Ilmunya para ulama, maksudnya adalah di negeri, di kampung itu ulama-ulama itu berfatwa berdasarkan ilmu. Ulama-ulama mengungkapkan hukum dengan berdasarkan ilmu. Ulama yang mengungkapkan ungkapan-ungkapannya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kira-kira, bukan berdasarkan khayal, bukan berdasarkan mimpi. Pertama itu, ulama menyampaikan hukum, menyampaikan fatwa, menyampaikan ungkapan atau tanggapannya berdasarkan ilmu. Ini pertama. Ada berdasarkan kira-kira atau khayal. Nah, kita lihat di kampung kita, di negeri kita, apakah ulama itu sudah menyampaikan sesuatu hukum atau fatwa atau ungkapan dengan ilmu atau kada? Bila ulama ini masing-masing menyampaikan ungkapan, memfatwakan hukum dengan pendapatnya sendiri tanpa ilmu, ini kampung jauh dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini negeri jauh dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak kasus yang kita dengar, banyak kenyataan yang terjadi bahwa para ulama itu banyak yang menyampaikan hal-hal tanpa berdasarkan ilmu. Salah satu penyebab kita kekurangan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama sebagiannya sudah ada yang berani membikin hadis, maulah hadis seorang. Ini ngarannya apa? Menyampaikan sesuatu kada berdasarkan ilmu. Hadis maulah seorang. Ini sudah banyak kasus seperti itu. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa menggibah itu adalah boleh, karena Allah Ta'ala menggibah dalam Quran, menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Berarti kita boleh aja menggibah itu. Quran pun menggibah. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang hanya berdasarkan adalah khayal, berdasarkan bukan ilmu. Kita boleh menggibah orang. Tuhan mengeluarkan dalam Quran menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Supaya kita tahu bahwa fatwa-fatwa seperti ini adalah tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ilmu. Makin banyak ulama yang macam ini, makin sedikit berkah yang ada di negeri ini. Makin sedikit berkah yang ada di negeri kita. Ungkapan-ungkapan ulama yang semacam datang dari mana? Dari wangsit, bukan dari ilham, itu pun kada termasuk yang berdasarkan ilmu. Nah, pertama mesti ilmu ulama. Mungkin Anda kita mendengar ungkapan-ungkapan ulama-ulama yang mengatakan bahwa siapa umpat aku ke surga, siapa kada umpat aku kada tahu. Mungkin kita ada mendengar macam itu. Umpat pengajianku selamat, pengajian orangku kada tahu. Berdasarkan apa ucapan itu? Apakah ilmu atau kada? Nah, ucapan seperti itu mengurangi berkah
di kampung kita, mengurangi berkah di negeri kita. Karena kada berdasarkan ilmu. Mana tahu empat aku selamat, empat orang kada, di mana tahunya? Di Quran kada itu, di hadis kah, perkataan ulama, di mana tahunya? Hanya kira-kira khayal. Si murid di mana hari itu lebih naharat juga. Lalu jadi huwa. Berkah lah ngarannya itu. Makin banyak macam itu makin ditarik Allah berkah dari negeri ini. Pertama ilmu ulama. Ulama yang berfatwa menyampaikan ungkapan berdasarkan ilim. Kalau kita hendak mendapat satu kampung yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.